memberimu. Apa yang diberikan oleh Allah? Al-Kautsar. Apa makna Al-Kautsar? Ada yang bermakna Kautsar itu sebuah telaga di dalam surga. Itu telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hitungan gayungnya itu sebanyak bintang yang ada di langit. Itu telaga Kautsar. Itu telaga itu ahla minal asal, jadi lebih manis daripada madu. Berarti madu itu nomor pertama di dunia yang manis ya, tanpa tanpa campuran ya, kayak madu itu ya. Tapi hati-hati juga orang ini. Itu lebih manis daripada madu. Tetapi meskipun demikian ibu-ibu tidak mau di madu. Gitu ya. Cara suruh milih apa di madu apa di racun, mungkin bingung gitu. Ya. Kalau saya diracun mati, di madu juga mungkin lebih mati. Benar mesti jawabannya. Orang ngerti rekosannya dia. Nah itu Kautsar. Ada lagi mana Kautsar itu kebaikan yang sangat banyak, khairun katsira. Itu ya. Banyak makna Kautsar itu. Nah ini dalilnya. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Nah ini ada dua perintah di sini. Fasholli, maka sholatlah, li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah atau menyembelih binatang kurban. Nah ini yang menjadikan dalil daripada sholat Idul Adha dan berkurban. Jadi fasholli li rabbika wanhar. Kemudian innasyani aka huwal abtar. Innasyani aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar, merekalah yang berputus asa. Para rekan-rekan semua yang saya hormati, jadi sebab musabab ayatnya ini turun ya, sebab musababnya. Jadi kalau dalam Quran itu ada yang dinamakan dengan asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat sebagai jawaban dan solusi dari permasalahan yang ada pada waktu itu. Kalau dalam hadis asbabul wurud, sebab musabab datangnya hadis. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dari Abu Shaleh an Abi Abbas, ada seseorang yang bernama As bin Wa'il bin Hisam melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yahruju minal masjid. Baginda Rasul keluar dari masjid sementara As niku masuk masjid. Kemudian Rasul berserta As ini bertemu di pintu masjid. Faltaqiya indal bab. Jadi itu masjid apa ini? Bisa Masjid Nabawi ya. Kalau Nabi sudah hijrah berarti Nabi di Madinah. Bertemu di pintu masjid, watahaddatsan. Kemudian As dan Rasul ini saling berbincang-bincang. Wajamatu Quraisy fil masjid, sementara orang-orang Quraisy dalam masjid, orang Quraisy di masjid. Berarti masih di Mekah. Fala madakhalal As alaihim qalu, ketika As ini masuk masjid dan berjumpa dengan orang Quraisy, mengatakan orang-orang Quraisy niku, "Mangdal ladzi tuhdisu?" Siapa orang yang berbicara denganmu? Ya, qalu apa? Qalu mandal ladzi tuhdisu. Siapa orang yang berbincang denganmu? Qala dzalikal abtar. Kata As bin Wa'il bin Hisam mengatakan, qala dzalikal abtar, dialah orang yang berputus asa. Di Rasul itu dicap sebagai orang yang berputus asa. Apa masalahnya? Tahu nggak? Rasul mengatakan Rasul berputus asa. Innama qala hadza li anna Quraisyan samu Muhammad dan abtar. Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengecap, mengklaim, mengatakan Muhammad adalah seorang yang berputus asa. Karena Rasul itu waktu itu ditinggal maut, meninggal anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Jadi putranya Rasul itu laki-laki
Yang pertama adalah Said Ibrahim, dua Sayyidina Qasim, yang ketiga Said Abdullah. Dan meninggal dunia pada usia yang masih kecil, baru 7 hari udah meninggal. Sementara kaum jahiliyah kalau tidak punya anak laki-laki maka dikatakan putus asa. Anak kok wedok kabeh. Ora engko dadi gaco misalnya. Ora iso adzan, enggak iso dadi wali nikah, enggak bisa jadi khotib, enggak bisa jadi imam sholat, enggak bisa jadi saksi. Pokoknya dicap lah. Rasul itu seseorang yang putus asa. Itu. Nah, kemudian Rasul mendengar hal itu. Ya biasa orang-orang banyak itu di sini udah ngomong kiai ini, ustadz ini. Kadang nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul sedih, fahazina, merasa sedih. Manusia, ada sifat manusia, Rasul merasa sedih. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan Al-Quran ayat tasliyatan liqalbihi, untuk memberikan penghibur kepada hati Nabi, wa jawaban, dan sebagai jawaban li aduihi, kepada musuh-musuhnya baginda Rasul. Apa kata Allah? Lau asya ibnaka fala yahlu imma ayyakuna nabiyan awalan. Jika Rasul ini mempunyai anak laki-laki, pastinya putra-putranya Rasul akan menjadi nabi awal pertama. Sementara Rasul adalah sebagai Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa khatamin nabiyyin, pemimpin seluruh para nabi dan penutup seluruh nabi. Berarti kalau putranya Rasul ini hidup, ada nabi setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini nggak mungkin. Masya Allah. Ini langsung apa ya? Bagaimana nanti dengan kalimat adzan? Wa qaranat ismi bismika fit tauhid. Sementara namaku dan namamu selalu digandeng dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Kalau hidup putranya Nabi, sementara jadi Nabi, bagaimana? Belum diganti la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, la ilaha illallah Qasim, ini seperti itu. Rasul itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan lafaz azan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, wa asyhadu anna Ibrahim, anna Qasim, anna Abdullah, seperti itu. Wa kasirun minal asya wa anta sahibul kausar. Muhammad, engkau itu yang mempunyai kebaikan yang banyak, mempunyai telaga kausar. Fakaifa takunu anta antar, bagaimana bisa kamu itu seseorang yang berputus asa? Wah, Rasul langsung apa semeringahnya? Langsung berbahagia, berbunga-bunga, alhamdulillah ya Allah. Itu. Nah, ini kisah daripada surah Al-Kautsar. Atar itu seperti itu. Nah, putra aja Rasul wajib kita ketahui ada 3 yang laki-laki ya. Pertama Sayyid Ibrahim, beliau wafat itu pada hari ketika sedang menyusu. Itu Ibrahim mata fi halir rodok, masih menyusu. Kemudian masih kecil, umur 7 tahun, 7 hari. Ada yang mengatakan 7 hari. Kemudian sebelum Nabi Rasul, sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, ini sudah punya anak. Ya. Qasim waladu qabla nubuwah Muhammad alaihi wasallam. Wasallallahu. Kemudian sab'ata asyara yaman, 17 hari umurnya. 17 hari Sayyidina Qasim ini. Kemudian Ibrahim, ya tadi diterangkan 7 hari. Kemudian Abdullah itu namanya Thayyib wa Thahir, bahwa waladun ba'da nubuwah. Kalau Abdullah dilahirkan setelah Rasul jadi nabi. Kemudian suahirnya di Mekah, ya, wa mata fi hali syafri, sigori waktu kecil dan meninggal dunia. Nah, semuanya hadir. Kemudian amma banatuhu, putrinya Rasul itu ada 4. 1 Siti Fatimah, 2 Ruqayyah, 3 Zainab, 4 Ummi Kulsum. Nah, semuanya terlahir dari Siti Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim
Ya, Said Ibrahim itu lahirnya dari Juwairiyah Kibtiyah, ya, namanya Maria. Jadi putranya Rasul keseluruhannya berapa? 7, ya, 7 yang laki-laki wafat semua, ya. Itu semuanya kecuali yang perempuan. Yang perempuan itu wafatnya sebelum Nabi, kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah jadi Rasul wafat dulu, setelah itu kemudian Siti Fatimah meninggal dunia. Nah, ini putra-putranya Rasulullah. Kemudian sekarang membahas masalah kurban. Nah, kurban, ini kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Man qoroba kurbanan idza qoma min qabrihi rawahu qaiman ala rasi qabri faida lahu sya'run min adhab wa innahu min yakutil jannah wa faraqna min adhab. Ini fadilahnya berkurban. Jadi barang siapa yang berkurban, ya, berkurban baik arisan atau pribadi. Nah, barang yang dikurbankan itu apa saja? Hanya 3. 1 sapi kerbau, 1 onta, 2 sapi kerbau, ketiga kambing domba, sejenis itu. Bagaimana kalau berkurban dengan ayam jago? Boleh enggak? Kalau memang dia orang fakir enggak punya, itu diperbolehkan, ada keterangannya, boleh. Itu ya. Nah, ini berkurban. Maka kata Rasulullah SAW, idza qoma min qabrihi, ketika dia dibangkitkan dari kubur, ya, idza qoma min qabri ra'ahu qaiman ala ra'si qabrihi. Qaiman berdiri ala ra'si qabrihi, di atas tempat kuburannya. Faidan, ketika gitu lahu baginya sya'run min adhab. Jadi rambutnya ini terbuat dari emas. Emas semua itu ya, dari emas. Masya Allah. Kalau sekarang ada seperti itu, ya nggak mungkin. Kalau di dunia itu nggak mungkin. Jadi ada pertanyaan, apa ya sih Pak, nanti kita ini akan dibalas pahalanya? Kok nggak sekarang aja Pak balasannya itu? Aku butuh sekarang. Ini seperti anak kecil yang dari kandungan pingin dikasih apa-apa. Ketika seseorang dalam bayi, nggak mungkin tuh dikasih apa-apa, nggak muat. Makanya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diberikannya di mana? Di akhirat. Enggak muat kalau sekarang dikasihkan. Seperti bayi dalam kandungan dikasih apa-apa ya enggak cukup. Enggak